minta sama Tuhan biar anak-anak saya diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan godaan-godaan iblis. Aku berikan untuk mama, memiliki sesuatu NTV Tonight. Di Nusantara TV. Juli 2025, Abraham menyaksikan langsung penindakan tambang batubara ilegal. Penghentian barang bukti sedikitnya 351 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Siapa sangka dari penindakan ini terbuka fakta mengejutkan bahwa batubara ilegal adalah hasil tambang di kawasan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap penambangan batu bara ilegal di kawasan IKN Kalimantan Timur. 351 kontainer berisi batu bara berhasil disita polisi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di mana satu kontainer berisi 20 ton batu bara ilegal. Di Tipiter Mabes Polri berhasil mengungkap kasus ini setelah melakukan pemantauan lebih dari 1 bulan lamanya. Batu bara dengan berat mencapai 7.020 ton ini rencananya akan diperjualbelikan melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Kerugian negara akibat tambang batu bara ilegal di kawasan IKN ini mencapai 5,7 triliun rupiah. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, sejauh apa pengungkapan yang dilakukan di Tipiter Mabes Polri untuk menghentikan tambang batubara ilegal? Berikut penelusuran tim Abraham di Surabaya, Jawa Timur. Sobat, saya Abraham Silaban. Ini titik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kita hadir di sini untuk menindaklanjuti satu informasi yang kita terima. Setidaknya ada 3 bongkahan batunya seperti apa, tapi estimasi ini 20 sampai 25 ton. Ekivalen berapa banyak ini untuk yang 86 ini kira-kira? 20 berarti kalau kali dalam 100 kali 80 ya berarti 1.600-an lah. 1.600 ton. Iya. 1.600 ton batu bara. Ini ada beberapa titik lain ya, saya dengar? Ada 3, kebetulan ada 3 agen pelayaran yang mengangkut itu, yang mengangkut batu bara. Totalnya semua di sini ada 248 kontainer. 248 kontainer? Di sini, di Tanjung Perak ini terbagi di 3 tempat. Oke. Wah, berapa banyak itu, Mas Andi? Kurang lebih kalau dikalikan ya kurang lebih ada 4.000 sampai 5.000 ton, metrik ton. Wow. 4.000 sampai 5.000 metrik ton batu bara diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oke, dipastikan bahwa tempat ini sudah di garis polisi dan ini sudah jadi wilayah hukum Bareskrim Polri, kira-kira gitu? Betul. Mas, kita bergerak ke titik lain ya? Boleh. Ini salah satu titik ya? Ya. Jadi kita mau melihat titik lain di mana kontainer-kontainer lain juga diamankan oleh petugas ya? Oh, ya. Ya, kita berangkat. Ini sedang ada pemindahan. Ini bukan
batu bara nih. Ini bukan batu bara, yang bawa batu bara. Ya ini yang beratus nih batu bara. Udah kita bisa mendekat kali ya? Nah ini total. Oke. Ayo, yuk. Ini berapa banyak yang ada di sini, Mas Andi? Apa? Berapa banyak yang ada di sini? Ini kurang lebih 57 kontainer. Ini adalah kontainer-kontainer yang berisikan batu bara, hasil illegal mining. Saya ada di sini dan melihat proses dibuka. Oke, satu persatu dibuka. Susah bukanya, Pak. Batu bara ilegal. Berapa banyak nih biasa, Pak? Iya Pak. Berapa banyak, Pak? Dalam satu kontainer ini Iya, dalam satu kontainer ini bisa menampung berapa banyak, Pak? 20 ton, sekitar 20 ton. Satu kontainer 20 ton. Iya. Metric ton ya, Pak? Iya benar Pak. Oke, kita buka. Lama ya. Ya, batu bara ya. Ini batu bara yang merupakan barang bukti. Ini batu bara dari tambang ilegal yang diamankan oleh Dir Tipiter Baris Krim Polri. Anda bisa lihat nih, peta praktik penambangan tanpa izin di kawasan konservasi Tahura IKN, Kukar, Kalimantan Timur. Prakteknya, apa yang kita lihat di sini adalah batu bara yang ditambang di IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini petanya 2019, 2020, 2021, 2022 Anda masih bisa lihat nih, 2023, 2024. Ini peta penambangannya. Nah, mungkin nanti kita akan bisa dapat keterangan di sini. Saya ada di sini untuk menunjukkan satu kontainer, dua kontainer, ini kontainer ketiga, kontainer keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tidak seberapa disebutkan lebih dari 300 kontainer batu bara yang ditambang di kawasan konservasi hutan di Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Ini dia, saya ada di sini untuk menggambarkan kepada Anda, inilah barang bukti itu yang sudah diamankan. Inilah batu bara yang disebutkan ditambang secara ilegal di IKN. Nah, sekarang akan digaris polisi, silakan dong. Kita lihat prosesnya. Barang-barang bukti ini akan digaris polisi. Disebutkan bahwa ini diintersep alias penyelidikan sudah dilakukan dalam jangka waktu 2 mingguan untuk mengintai di mana berlabuhnya batu bara ilegal ini. Dan prakteknya ia berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Berangkat dari Kalimantan, dari ibu kota Nusantara. Dia berlabuh di Tanjung Perak, Surabaya. Ini memang harus dikunci sekuat ini ya, Pak ya? Wow. Coba. Ya, Pak. 3, 2. Ini dia nih, batu bara dari ibu kota Nusantara. Bapak tahu nggak ini membawa tambang batu bara ilegal di kapal Bapak? Jelas kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Karena ada dokumennya semua. Dokumennya sebetulnya lengkap. Lengkap. Dan tahunya ketika bahwa batu bara ini
disebutkan ilegal tuh tahu dari mana Pak? Dari Bareskrim. Dari Bareskrim. Prakteknya sebetulnya business as usual. Iya. Jadi semuanya sebetulnya baik-baik saja. Iya. Sampai pada akhirnya kontainer ini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Iya. Kaget dong berarti. Ya, itu Pak, kaget. Secara dokumen kan kita melihat ada. Ternyata kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya Di sumber tambangnya katanya. dia ini berlayar dari mana sih Pak? Kalau Balikpapan. Balikpapan. Berarti pelabuhan KKT, Karyangau. dari Pelabuhan Karyangau dia dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak. Iya, benar. Berapa hari perjalanan itu Pak? 2 hari. 2 hari perjalanan. Jadi di kapal biasa saja. Iya, setelah itu sebelum datang baru dari Bareskrim. Tiada barang ini tolong di hold. Nah, kasih surat. Bapak yang hold berarti itu? Iya. Bapak dikontak untuk hold itu kapan Pak? Sebelum kapalnya sandar. Maksudnya bulan lalu atau seminggu yang lalu? Di bulan ini. Di bulan ini? Iya. Tadinya Bapak sempat cek dokumen-dokumennya juga ya Pak ya? Sebelum diangkut kan dimuat dokumennya kita Ada. harus cek. Cek. Dokumen itu lengkap saja? Secara Lengkap. administratif? Kita kan nggak bisa mengatakan ilegal atau tidak kamu Pak. Yang penting lengkap. Oh, Bukan memainkan mengatakan itu ilegal dong. Berarti ini frekuensinya sudah sering ya Pak ya untuk pelayaran dari penambangan di Balikpapan atau di Kalimantan Timur menuju ke sini? Karena disebutkan ini di IKN Pak, Ibu Kota Nusantara Pak, tambangnya. Bapak tahu berarti bahwa itu penambangan di daerah Ibu Tidak Kota tahu, Nusantara? kita nggak tahu dari mana itu Pak. Oh, yang penting bahwa itu masuk ke kapal. Iya, dia datang mau kirim barang ini dokumennya lengkap sudah muat dari mana kan? Berapa banyak Pak untuk di spill Pak? Untuk di pelayaran sendiri, yang di pelayaran spill? 151. 151 kontainer. Iya. Dan 151-nya itu semua disita oleh petugas. Itu menyedihkan, tapi itu juga fakta yang terjadi di IKN. Memang selama ini masih banyak aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di IKN. Itulah kenapa kami berusaha dan sedang bersinergi dengan kementerian lembaga terkait termasuk dengan Polri untuk kemudian melakukan penertiban. Karena kerugiannya luar biasa, keluarganya luar biasa. Teriak-teriak, Pak, ayo kemana? Saya bilang gitu. Afan meninggal katanya. Ya Allah, apa? Saya Anita Mai, saksikan NTV Sport setiap Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV Sport di Nusantara TV. Dan mengangkat cerita ini agar di kemudian hari dikenang dan tidak terulang kembali. Afan Kurniawan, masa mengantar jenazah pria yang tutup usia di usia 21 tahun ini ke tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta. Sementara itu terkait kasus ini, sebanyak 7 anggota BRIMOB dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. 7 anggota BRIMOB kini dalam penempatan khusus atau patsus. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pun meminta agar kasus diproses cepat dan transparan agar dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Lalu, bagaimana selengkapnya cerita dari orang terdekat, termasuk orang tua almarhum Afan Kurniawan? Berikut secara eksklusif, tim Abraham mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan di kawasan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Di pusat kota Jakarta, di Jalan Cepu, RT 3 RW 06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Saya Abraham Silaban akan melihat dan bertemu dengan keluarga Afan Kurniawan yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa. Sudah banyak
tentu kunjungan-kunjungan yang ada di sini dilakukan oleh para pejabat tinggi. Tapi yang jelas di sini ada beberapa papan bunga seperti ini salah satunya. Turut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan bin Zulkifli, Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Rano Karno. Masuknya lewat sini ya Pak. Tentu apa yang terjadi pada Afan Kurniawan ini sungguhlah tidak diharapkan. Apa yang terjadi kepada Afan dan terjadi pada korban-korban lainnya tentu semestinya tidak terjadi, karena duka dari meninggalnya Afan Kurniawan adalah duka bukan hanya untuk keluarga yang ditinggalkan, tapi saya rasa duka bagi siapapun yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dia, kita sudah tiba di sini. Ini sepertinya posko ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Aka saya. Dengan Pak Aka. Ya. Pak Aka sebagai Ketua RT. Ketua RT, ya. Berarti Ketua RT 3 ya, Ya, Bapak ya. Oke, ini sengaja ini posko dibangun di sini Pak. Ya, pos ini tapi awalnya sih Bang Punto kan nggak sengaja buat almarhum disemayamkan di sini ya. Fungsinya sih awalnya buat orang sholat Jumat. Oh, Jumatan. oke. Karena kan nggak jauh dari masjid. Oke. Kita Jumatan tuh bisa sampai jalanan sana. Oke. Nah, terus yang ngumpul di sini semua warga di sini semua Bapak? Ini anak-anak Karang Taruna. Oh, anak-anak Karang Taruna, Qatar ya? Iya, Qatar. Oh, oke. Ini warga. Oke. Siapa temannya almarhum Afan? Mas, sebentar Mas ya. Dengan Mas siapa Mas? Saya Reza. Mas Reza. Dari Karang Taruna ya? Karang Taruna. Oke, berarti Afan juga aktif di Karang Taruna? Aktif anggota. Anggota? Anggota. Oke. Afan ini usia masih 21 ya Mas 21. ya? Dan waktu pertama kali mendengar kabar tersebut, atau paling tidak kan Awalnya mungkin sudah semua melihat saya ya sama teman-teman nggak videonya. percaya kan, cuman di make sure lagi ternyata valid. Ya kita semua terpukul, pasti terpukul. Oke, sekali lagi kami terima kasih atas keterangannya dan kami doakan yang terbaik terus untuk Terima kasih. teman-teman. Gitu, ada yang kita akan masuk ke kediaman Afan almarhum. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Ya Pak. Ya sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama-sama dengan Pak Zulkifli, dengan Bu Herlina, kami hadir di sini dan tentu kami merasakan duka yang mendalam, menyampaikan bela sungkawa kami kepada Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan, semoga Yang Maha Kuasa memberikan ketabahan, Bu, keikhlasan atas apa yang terjadi, Bu. Banyak ya Pak para pejabat, publik figur, terus juga dari kalangan masyarakat yang masih terus datang ke sini ya Pak ya? Masih banyak. Masih banyak ya Pak ya? Yang memberikan dukungan kepada Bapak ya? Suruh sabar, suruh ikhlas. Banyak sekali yang datang sini. Ya. Pak Zul, kami dengar Bapak juga ternyata pengemudi ojek online. Betul. Layaknya almarhum. Iya betul. Jadi Bapak sama almarhum tulang punggung keluarga, bisa dikatakan demikian. Betul. Kalau saya nggak ada, dia yang nolongin maknya. Oke. Usianya 21 tahun. 21 tahun dia putus sekolah. Putus sekolah. Iya. SMP itu juga kelas 2 dikeluarkan. Dan pada akhirnya disitulah mulai bekerja. Bekerja dia punya ini. Saya nggak suruh, maknya nggak suruh. Dia punya inisiatif sendiri jalan dia. Untuk bantu keluarga. Iya. Sebelum ojek online dulu sempat kerja apa? Sebelum ojek online dia jaga portal di Jalan Kudus itu. Oh, berarti persis yang disampaikan. Security keamanan. Iya betul. Iya ya Bu ya. Nah kami dengar juga aktif ya di lingkungan. Aktif. Dia juga sempat nangkap maling juga. Oh iya.
pernah dipukul orang, dia diam nggak banyak tuntutan ini. Kenapa dipukul? Ya, karena dia lawan arah disuruh, dia nggak terima. Ya, karena mungkin ngelihat anaknya yang jaga ini kelihatan mukanya agak muda, mungkin ya, anak kecil lah, mungkin ditabok. Jadi pokoknya melawan arus lah, ya, kira-kira demikian. arus, ya. Jadi sebagai petugas keamanan di situ, Ya, dia ikutin aturan. Afan mengingatkan, Ya, menegur. Menegur, betul menegur. Malah dia yang nggak terima dia. Malah dia yang dipukul. Cuman karena dilihat sama anak-anak yang online Grab online Gojek online di depan, mereka ngebantu security-nya di depan itu. Mau dikeroyok, cuman dia ditahan jangan. Nah, sampai dibawa ke kepolisian, ke Kapolsek Menteng. Nah, mau diapain dia, tapi kata dia ya udah damai aja, nggak usah diapa-apain gitu. Di Kapolsek Menteng nggak nuntut apa-apa dia, saking ini anak saya, dia orangnya mulut. Saking orangnya betul-betul ini betul ini orang betul-betul cinta damai. Cinta damai. Itu abangnya aja ngelapor ke saya, Pak, itu apa dipukulin orang, kan saya namanya orang sebagai orang tua, emosi saya ikuti situ, saya marah-marahin juga anak itu. Nah pas udah gitu, udah selesai, singkat cerita aja, pas udah itu dia tegur abangnya, ngapain kasih tahu bapak, kasih tahu bapak, malah abangnya yang dimarahin, dia gak mau, dia menanggung sendiri, dipukul orang sebenarnya berkali-kali ya, istilahnya gitu. Tapi dia tidak pernah balas. Nggak pernah balas, nggak pernah ngadu ke saya, nggak pernah. Dan nggak pernah menuntut juga. Nggak pernah menuntut. Sekalipun bahwa orang sekitarnya, iya betul, itu ingin menuntut sebetulnya. Iya, kalau mau dituntut sih bisa, cuman dia kagak mau. Ibaratnya udah. Ini luar biasa Pak, saya benar-benar terharu. Tuh, ini kapan Pak ini peristiwa ini? Itu udah lama. Ini cerita perjalanan hidupnya dia gitu. Dan ada satu lagi, dia ada orang yang mau pinjam kesusahan, pinjam duit terutama ya kayak keluarga saya sendiri datang kesusahan, dia tolong, ibaratkan kayak motor, dia mau jual, mau ditarik ke orang motornya, akhirnya datang ke sini, dibayar sama anak saya, bayar cash, saking mau nolong keluarga. Ada motor Beat-nya, nah saya pakai buat adenya. Dia beli motor hasil keringat sendiri bang, nggak pernah gitu. Motor yang dia pakai yang baru yang hitam itu, yang kejadian itu hasil keringatnya dia sendiri, nggak pernah nyusahin saya, setaunya ada aja. Saya belum tentu anak sebesar itu bisa kayak makanya saya kadang-kadang saya salahin diri saya sendiri. Ya Allah, kenapa saya jadi orang tua kayak begini, nggak seperti kayak orang gitu. Saya menyesal dalam hati saya gitu. Kapan ya Allah kasih kemudahan saya biar anak saya nggak kayak saya, dia ngikut cuma itu aja. Dan dia keluar dari satpam portal itu, ya, mungkin karena dia juga udah capek, ya gaji 1 juta katanya sih. Terus dia nanya sama mamanya sih, dia konsultasi sama mamanya, dia mau nge-Grab aja katanya. Itu bos keamanan itunya, kepala keamanan itu sampai kagak mau dia ngilang gitu istilahnya. Ya habis mau di mana, udah kemauan siapa kan gitu. Nah dari situ udah. Nah itulah 500. Saya mau pinjam duit kemana? Saya ya Allah sampai cerita, mah pinjamin duit tuh untuk kakak kamu. Oh ya udah saya cat, pinjam duit 1,5 juta kak, ini gitu. Nggak ada dibalasnya gitu. Ya udah mau nggak mau pasrah dia. Gitu. Saya berusaha sembarang jalan, hujan ya sembarang jalan itu. Bawa sewa orang gemuk sekali itu. Mungkin dalam perjalanan saya sama anak saya kali dalam waktu yang sama sebelum kejadian, kan namanya kita di lapangan. Ya udah sampai sini, saya ngedrop customer, saya langsung pulang ke sini. Tujuan saya ya udah mentok-mentoknya saya mau pinjam duit sama anak saya, pasti dikasih. Saya
anak saya itu, Afan Kurniawan itu, dia, saya punya utang banyak sama dia. Saya nggak tega lagi mau minta. Kalau saya minta pasti kasih. Nyampe ke sini, anak saya yang besar, Adam sama Wulan keluar, mendengar suara, kan suara knalpot itu agak besar ya itu, dia tahu kan, keluar teriak-teriak, "Pak, ayo kemana?" Saya bilang gitu. "Afan meninggal," katanya. Ya Allah, apa ini ya Allah? Saya sedang kalut, uang 1.500.000, ditiban anak saya meninggal. Saya takutnya ditabrak lari orang apa, kan ada yang tanggung jawab kan gitu. Udah kepikiran kosong lah itu, Pak. Ya Allah saya. Nah gimana di Cipto? Pas sampai di Cipto, saya ngelihat orang-orang pada kerumunan, terutama polisi-polisi, orang-orang masa dari pihak mitra, Gojek, Grab, Maxim, terus ada orang partai segala di situ. Ya udah. Oh, berarti saya masih bisa minta pertanggungjawaban. Yang penting saya minta pertanggungjawaban untuk diuruskan kuburnya anak saya. Saya nggak nuntut apa-apa dari nggak ada ini itu. Yang penting saya bisa ini anak saya itu. Jadi kita doakan semua keluarga dan juga bangsa Indonesia tetap sejuk, damai dan sejahtera ya Bu ya, ya Bapak ya. Yang diharapkan semoga negara kita juga menjadi negara yang maju dan juga keluarga Bapak Ibu tetap dalam lindungan dan Tuhan dan kesejahteraan buat kita semua. Amin. Ya. Dari TV Pak. Silakan keluar. Saya Rian Antono, saksikan saya di Nusantara Economic Update setiap Senin hingga Jumat jam 10 pagi hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Akhir tahun 2025 barangkali menjadi momen yang menyesakkan hati dan memilukan bagi warga bangsa, karena bagaimanapun saudara-saudara kita kehilangan sanak saudara mereka atas peristiwa bencana yang terjadi. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khos ini di Sidoarjo, Jawa Timur, salah satu peristiwa yang sempat mencengangkan publik. Sedikitnya 63 orang meninggal dunia. Abraham hadir di sana dan mengangkat peristiwa ini, menelusuri lokasi dan menghadirkan informasi kepada publik mengenai apa yang sungguhnya terjadi di sana. Tak hanya itu, Desember 2025 menjadi Desember kelabu bagi warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 1093 korban meninggal dunia atas bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana. Peristiwa ini sangat memilukan dan menjadi catatan dalam bencana yang terjadi di Indonesia. Indonesia kembali berduka. Bangunan pondok pesantren berlantai 4 di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba ambruk dan menimpa ratusan orang.
Total ada 171 orang yang menjadi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Dari total tersebut, 104 orang selamat. Beberapa korban selamat bahkan harus bertahan hidup di balik keruntuhan beberapa hari sebelum akhirnya bisa dievakuasi oleh tim penyelamat. Sejumlah alat berat diturunkan ke lokasi guna mempercepat proses evakuasi. Ya, kita melihat inilah strukturnya. Ini bagian dari musola. Tim gabungan terus bekerja untuk memastikan bahwa ini tetap dilakukan. Saya menggunakan masker karena ya di sini. Nah, ini upaya terdekat ya. Ini upaya kita terdekat. Ya. Evakuasi menggunakan alat berat. Berapa? Dari mana? Dari Humasnya Polres, Pak. Oh iya. Enggak, dari Polres. Lihat. Upaya evakuasi yang dilakukan. Alat berat terus bekerja siang dan malam untuk memastikan evakuasi terus berjalan. Truk satu persatu terus tiba untuk evakuasi puing-puing bangunan. 24 jam tanpa henti upaya terus dilakukan. Petugas tak kenal lelah memastikan upaya evakuasi terus berjalan. Dari Polres Sidoarjo, BNPB, Sarnas, kemudian juga dari TNI setempat, prajurit juga ikut melakukan upaya terbaik untuk memastikan clearing area yang dilakukan menggunakan alat berat, termasuk menemukan apa-apa saja yang diharapkan bisa menjadi jawaban bagi publik yang bertanya-tanya tentang apa yang sebetulnya terjadi di sini dan korban yang masih belum ditemukan. Bangunan di mana saat mereka melakukan sholat asar pukul 3 tanggal 29 September hari Senin malah ambruk. Disebutkan ada kegagalan teknologi konstruksi, lain sebagainya, ada dugaan ke arah sana. Apakah itu menjadi penyebab dari ini semua? Tentu kita nantikan prosesnya. Tapi yang jelas ini dia, upaya alat berat terus berjalan tanpa henti. Sekali lagi saya katakan, tanpa henti upaya ini dilakukan untuk kemudian bisa mengevakuasi puing-puing bangunan dan barangkali bisa memberikan titik terang siapapun yang ditemukan. Puing-puing bangunan ini akan dibawa ke tiap truk yang ada di sini dan akan dibawa untuk membersihkan area dari area yang patut diduga ataupun mappingan yang patut diduga menjadi titik korban ada di sana di dasar lantainya. Kemudian apabila ditemukan, mohon maaf dengan segala hormat kami, entah itu body parts ataupun bagian tubuh ataupun jenazah yang ada di sini, dan langsung akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan identifikasi. Proses antemortem, postmortem dilakukan untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan ini semua tetap berjalan dan menemukan jawaban bagi keluarga yang menantikan. Sekali lagi saya Abraham Silaban ada di sini dan menyampaikan duka belasungkawa sedalam-dalamnya.
memang membutuhkan kali. Yang utama kali memang bahan pokoknya, Pak. Dengan tumpukan kayu ini, entah mau diapai, saya pun tak tahu nih. Selama itu ada bukti yang mengatakan bahwa dia yang melakukan, pastinya siapapun harus ditegakkan. Sumatera kembali berduka. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bahkan merenggut jatuhnya korban jiwa. Beberapa di antaranya hingga kini masih belum ditemukan. Tidak hanya itu, beberapa desa bahkan sulit dicapai karena sempat terisolir. Adapun kondisi memprihatinkan lainnya, sejumlah wilayah gelap gulita saat malam hari tiba lantaran aliran listrik di sejumlah wilayah mati. Sementara itu saat banjir bandang menerjang, ratusan kubik kayu-kayu berukuran besar ikut tersapu derasnya arus hingga menghantam permukiman. Hingga kini, kayu-kayu pun masih menutupi permukiman. Lantas, apakah bencana ini benar-benar terjadi akibat serampangan penebangan pohon di hutan? Lalu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Ya pemirsa, saat ini saya berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh, dan sebentar lagi saya akan menuju ke beberapa kecamatan yang terdampak banjir parah di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini suasana Kabupaten Aceh Tamiang. Listrik belum nyala dan sebagian para pengungsi di sini dengan tenda seadanya didirikan di tepat pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Ini lokasi berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Di mana di pinggir-pinggir jalan ini masih ada tenda, ini tenda, dan jalan juga masih sangat banyak yang berlobang akibat digerus oleh banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, jadi begini suasana di dalam posko pengungsian. Dan ini di belakang. Ini rumah yang ini. Dari warga, membantu warga. Dan mereka tidur seadanya seperti ini. Terkadang mereka merasakan kedinginan karena memang letak posko di sini, tepatnya di Desa Medangara, tepat di pinggir jalan lintas nasional Banda Aceh Medan. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kola Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi kondisinya seperti ini pemirsa, dan luar biasa sangat memprihatinkan, di mana kayu-kayu gelondongan sebesar ini menimbun pemukiman warga yang ada sini, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pemirsa di bawah sini, yang ada di belakang saya, itu di bawah itu ada rumah-rumah yang tertimbun dengan kayu-kayu gelondongan sebesar ini yang hanyut terbawa arus dan kemudian naik ke daratan. Kita coba ke atas lagi pemirsa, karena memang sebelah sana tuh lebih parah lagi. Gelondongan kayunya menimbun pemukiman warga yang ada di sini. Jadi ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Tamiang yang
paling parah diterjang banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November. Ya, saya akan coba tanya ke salah satu warga yang ada di sini. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Sopyan. Bapak Sofian. Ya. Pak, seperti apa kondisi sekarang ini, Pak? Oh, dengan tumpukan kayu ini. Dengan tumpukan kayu ini, entah mau diapain, saya pun tak tahu nih. Terima kasih atas kebersamaan kita di tahun 2025. Dan sekali lagi terima kasih pula atas dukungan program Abraham, peraih penghargaan, program ramah anak, dan program talk show televisi terbaik dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di tahun 2025. Tentu ini bukan sekedar penghargaan, tentu ini bukan kemenangan yang hanya kami rayakan, tapi kemenangan yang kami mau berikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang berduka di lokasi-lokasi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kalian adalah pemenang sesungguhnya yang bertahan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Sampai jumpa di tahun 2026. Tahun bisa berganti, tapi kami akan terus berkomitmen untuk menghadirkan jurnalisme yang mendengar, membela, dan memberitakan kebenaran. Saya, Abraham Silaban.